Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Bahkan Presiden akan mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang kokoh sehingga para koruptor ini tidak bisa keluar. Kalau keluar akan bertemu dengan hiu. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan apakah langkah ini efektif? Tentunya untuk memerangi korupsi di negeri ini, pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Suparji, profesor ataupun pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Prof. Suparji, apa kabar? Sehat, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita Bang Saud Situmorang, mantan pimpinan dari KPK. Bang Saud, sehat, Bang? Sehat, Mbak Ken. Ya, dan bergabung bersama kita juga melalui sambungan Zoom ada Kang Ujang Komarudin, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Prof. Parji, Bang Saud. Oke, Kang Ujang, cukup banyak pernyataan menarik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya dalam momentum peluncuran adanya tunjangan guru ASN daerah dengan mekanisme yang baru. Tapi yang menarik adalah ini katanya ingin mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang kokoh sehingga para koruptor tidak bisa kabur malam hari. Kalau keluar akan berhadapan, bertemu dengan hiu. Yang dimaknai apa dari pernyataan ini, Kang Ujang? Sangat jelas, sangat clear ya, Pak Prabowo berkomitmen sangat kuat dan serius dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pesannya itu, pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat jelas kepada para koruptor, dan ini tentu sangat menggembirakan ketika kita dicap sebagai negara salah satu terkorup ya. Maka suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Presiden punya kebijakan khusus untuk bisa memenjarakan koruptor di tempat yang terpencil. Dan dalam konteks itu kami meyakini ya, ini adalah solusi bahwa persoalan korupsi kita mulai di masa pemerintahan Bapak Prabowo untuk diberantas, untuk segera dieksekusi agar memang persoalan korupsi ini yang menjadi penyakit dari masa ke masa, dari zaman dulu terselesaikan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu, ini juga menjadi bagian dan langkah yang menjadi keprihatinan Bapak Presiden ya, atas besarnya kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kami yakin apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden adalah bagian langkah yang tepat untuk memastikan bahwa para koruptor itu punya efek jera, bahwa mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang sama di kemudian hari. Dan ini juga sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang korup agar tidak melakukan korupsi. Dan kalau korupsi ya hukumannya sangat jelas dan sangat keras. Dan kami percaya apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Presiden adalah untuk memerangi korupsi, untuk memperbaiki bangsa, untuk melakukan demi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam pidatonya Bapak Presiden mengatakan bahwa tadi apapun yang hasil dari korupsi adalah bagaimana terjadi kemiskinan, bagaimana terjadi infrastruktur yang rusak di mana-mana. Oleh karena itu, kami meyakini pula bahwa itu adalah menjadi kebijakan yang sangat realistis, yang bisa dilakukan dan bisa dieksekusi di masa pemerintahan Bapak Prabowo. Harus sampai di pulau terpencil dan kemudian akan bertemu dengan hiu. Apa yang kemudian bisa kita maknai dari kata-kata yang menarik ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kami percaya apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah terkait dengan komitmennya, Mbak Ken, terkait dengan keseriusannya. Artinya bahwa koruptor, siapapun yang melakukan tindakan korupsi itu hukumannya harus berat. Hukumnya harus jelas, harus tegas, dan harus katakanlah terasingkan ya dari masyarakat yang lain. Ujungnya adalah bagaimana memastikan bahwa itu punya efek jera sehingga korupsi betul-betul bisa kita basmi bersama-sama. Dan itu menjadi komitmen yang dalam dari Bapak Presiden. Oke, baik. Bang Saud melihat hal yang samakah, memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sudah cukup menggambarkan keseriusan dari Presiden kita untuk memerangi korupsi dengan langkah demikian? Iya, memang kita harus pahami ya bahwa sejak awal, saya berulang-ulang Mbak Ken katakan, sejak awal beliau dinyatakan di KPU mendapat suara untuk jadi presiden, itu kata pertama itu kan yang keluar itu
akan menghapus ya, kata-katanya itu menghapus. Menghapus. Gitu. Nah kemudian muncul katakanlah kata-kata kiasan, kejar sampai kemana gitu. Ya, itu kan kiasan ya. Betul. Kalau bahasa anak remajanya itu gimmick, ya kan itu kan gimmick ya. Saya khawatir kita terjebak di kiasan-kiasan itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara kiasan itu sebenarnya filosofis. Jadi kalau bicara teori itu dia grand teorinya jelas gitu. Nah, cuman kalau kita mau bicara kembali ke Undang-Undang 22 tahun 2022, di situ jelas bahwa kewajiban hak orang yang terpidana dan tersangka itu nggak gampang. Ya. Bahkan kita harus memberi mereka rekreasi loh. Rekreasi, ada loh kata-kata itu di undang-undang itu, memberi rekreasi, terus ada cuti. Jadi jangan kita juga dinilai memberantas korupsi ini karena dendam sama orang. Nggak begitu, hukum nggak begitu Mbak. Jadi hati-hati untuk membuat kata kiasan maupun gimmick untuk kemudian orang menilai ini negeri ini kok jadi makin nggak beradab ya kan. Jangan sampai begitu. Tapi karena ada undang-undangnya. Bang Saud sebagai dulu yang pernah memimpin KPK juga melihat bagaimana presiden kita sekarang komitmennya dalam memberantas korupsi seperti apa? Ini sekedar gimmick saja atau betul-betul sudah mulai ada langkahnya? Kalau dari sisi filosofisnya kadang-kadang itu muncul selalu saya lihat itu di akhir pidato dia muncul itu. Dia bikin dulu yang besar, baru di akhir pidato dia keluar dari teks biasanya. Ya, keluar dari teks itu kan sebenarnya itulah beliau sebenarnya. Tetapi jangan lupa kekesalan kita terhadap pemberantasan korupsi ini nggak boleh kita tunjukkan sepertinya kita tidak membuat sesuatu yang elegan. Pemberantasan korupsi atau penegakan hukum itu kan ada yang namanya due process of law, ada undang-undang, ada peraturan. Kalau kita baca saya bilang undang-undang 2022 itu detail di situ mengenai hak kewajiban orang. Bahkan kalau di tempat lain kan dia bahkan mendapat hak akses terhadap informasi. Nanti kalau di pulau ujung sana itu nggak ada internet, bisa kita kasih ini Starlink-nya siapa gitu. Tapi nggak begitu. Yang maksud saya gini loh, kita bisa kesal terhadap situasi ini, indeks persepsi 37, bahkan kelihatan saya malah menilai para menteri di bawah ini nggak bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Prabowo. Justru menjadi bias gitu. Iya dong. Kalau Anda, kalau kamu seorang menteri, kemudian kamu maksa untuk dapat program doktor untuk tidak sesuai dengan peraturan, itu menyimpang, itu perilaku korup. Itu sederhana, as simple as that. Jadi banyak menteri nggak paham yang disampaikan Prabowo. Baik. Prof. Suparji melihat hal yang berbeda kah atau seperti apa, Prof? Ya, pertama bahwa satu kebijakan itu kan memperhatikan 3 hal. Aspek substansi, prosedur, dan kemenangan. Pada satu sisi, substansi niatnya baik ya, harus kita apresiasi, harus kita hargai. Kita tidak ragukan itu. Tetapi, seperti kata Bang Saud tadi, memperhatikan aspek prosedur. Ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pemidanaan terhadap orang. Pada sisi yang lain juga perhatikan kemenangan. Ini kewenangan lembaga yudikatif dalam konteks menjatuhkan sanksi. Nah, pada sisi yang lain juga penting bahwa apa yang disampaikan tidak sekedar political will, harus ada political commitment dan political action. Bahwa semuanya harus konsisten kan gitu. Dan yang ketiga bahwa dalam konteks memberikan sanksi setidaknya harus memiliki 2 nilai. Ada aspek edukasi dan penjeraan. Bahwa bagaimana memberikan substansi tentang penjeraan dan edukasi tadi itu. Dan yang keempat menurut saya bahwa apa yang terjadi korupsi ini bukan soal sekedar sanksi yang ringan. Bukan soal dalam tanda petik masih ada pemanjaan terhadap para koruptor. Tetapi lebih pada akarnya gitu loh. Bagaimana lingkungan birokrasi, bagaimana lingkungan BUMN, bagaimana lingkungan partai politik dan sebagainya, itu yang diperbaiki. Tapi Presiden kita melihat menitik beratkan nampaknya penjeraan ini masih menjadi satu fokus, Prof? Nah itu bisa saja, tetapi kan itu bertentangan dengan konsep keadilan kita, keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, yang kemudian penjara bukan satu-satunya pilihan. Dan pada sisi yang lain kemudian menekankan bagaimana aset recovery, pemulihan terhadap kerugian negara yang akan lebih efektif sebetulnya dimiskinkan. Bagaimana kemudian RUU perampasan aset diselesaikan, dituntaskan sehingga menjadi takut karena nanti akan dimiskinkan. Tapi kemudian seakan-akan sekedar di penjara saja, di pulau terpencil, tetapi asetnya tidak
diambil. Nah itu mereka juga tidak akan kapok gitu loh. Ya itu. Menarik ini kita untuk bahas bagaimana kemudian sanksi yang paling efektif untuk betul-betul menghapus ya Bang Saud adanya korupsi di negeri ini. Termasuk kita juga ingin tahu kalau sampai Presiden Prabowo Subianto berniat untuk membangun penjara di pulau terpencil untuk para koruptor, memang ada apa di penjara-penjara bagi para koruptor yang selama ini mungkin sudah berjalan? Apakah ada masalah di dalamnya? Mungkin nanti bisa dijawab oleh Kang Ujang. Usai jeda pemirsa, kami hadir untuk Anda.